Maga, Maga Education, yang saya hormati Prof. Pendeta Livius, yang saya hormati para dosen, yang saya hormati para pejabat di lingkungan kementerian, dan anak-anakku mahasiswa semuanya, yang baik yang ada di sini maupun yang akan berangkat. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas penyambutan ini pada kami beserta rombongan. Terus terang, yang ingin saya bangun adalah saat saya sebetulnya sudah banyak, saat saya menjadi wali kota Surabaya, saya sudah banyak melakukan beberapa program. Mama-mama dari beberapa gereja, mereka datang ke Surabaya dan mereka belajar mulai memasak, menjahit, dan membuat handicraft. Ada 4 kelompok ya, 4 kelompok dari Puncak, Jaya, kemudian dari Sentani, juga dari Jayapura ada yang mereka kami bantu. Jadi sebetulnya saya melakukan ini bukan yang pertama. Yang kedua adalah berbahagialah anak-anakku semuanya. Saya mulai S1 sampai S3 saya ada di Indonesia. Kalian bisa pergi bersekolah dan berada di luar negeri. Yang tadi saya sampaikan terus terang, kita ingin membantu semampu kami untuk pengembangan Yayasan Maga ini, untuk kami tertarik di bidang pendidikan, terutama untuk anak-anak. Bagi kami itu menurut saya sangat penting. Selain nanti kami kerjasama dengan Prof. Pendeta Livius untuk membuat program vokasional untuk anak-anak Papua, karena tidak semua anak-anak Papua sepintar dan sepandai yang ada tadi sudah tampil, namun kita ingin bahwa mereka pun juga berhak untuk mendapatkan akses kehidupan yang lebih baik. Jadi tadi kami sempat diskusi dan saya senang sebetulnya, itulah Prof yang dari awal saya ingin lakukan itu. Jadi bagaimana saya sampai ketekankan juga kepada para staf khusus kami, bagaimana kalau memang itu bisa diproduksi, misalkan minyak, kenapa harus kita mencari minyak dari luar kalau kita misalkan bisa membuat minyak goreng dari kelapa yang cukup banyak di sini. Saya sampaikan begitu sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses ekonomi yang lebih murah, sehingga mereka bisa segera mungkin sejahtera, karena harga-harga bisa dipotong dengan dipangkas, karena kemudian kita bisa memproduksi sendiri. Kenapa saya tetap berkeyakinan itu bisa? Saya dengan kondisi yang sangat terbatas saat itu, saya membangun Surabaya dengan fasilitas dan akses yang sangat sedikit sekali, bahkan saya bisa naikkan itu anggaran kami dari pusat diturunkan, namun saya selama jadi wali kota kami bisa memberikan kurang lebih saat ini mungkin sekitar 3.000 mahasiswa bisa kuliah, pendidikan dan kesehatan gratis di Surabaya. Kemudian kami bisa membangun kurang lebih 300 km jalan baru mulai dari nol dan beberapa saluran dengan segala keterbatasan. Nah, karena itu saya tetap percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua itu mungkin asal kita mau. Itulah yang saya sangat dekat. Makanya saya kalau di Surabaya oleh anak-anak Papua, saya dipanggil Mama Papua. Saya sering Natalan dengan mereka. Kemudian saya juga sering, bahkan di kami di Surabaya tidak ada pejabat saya dari Sabang sampai Merauke ada. Kami tidak lagi ngomong kamu asalnya dari mana, kamu suku apa, tapi
Di tempat kami membangun bersama-sama bagaimana meningkatkan kesejahteraan warga Surabaya. Kepala Dinas Kominfo kami juga dari Papua, kakaknya Kapolsek Sentani, Kapolres Kabupaten Jayapura, kemudian asisten 3 saya dari Sumba, asisten 2 saya dari Kalimantan, dan seperti itu. Bagi kami itulah pembangunan, bahwa kita harus saling menghormati siapapun mereka adalah ciptaan Tuhan. Jadi karena itu, dan saya bersyukur kemudian Surabaya dikenal bukan karena sayanya, tidak mungkin saya bisa melakukan sendiri, tapi karena kemudian kita bisa melangkah bersama-sama, Surabaya dikenal di seluruh dunia. Saya menjadi salah satu wakil presiden UCLG World, dan saya saat itu menjadi presiden UCLG Asia Pasifik, dan saya 8 covenant mayor untuk masalah lingkungan, ada 8, saya salah satunya di dunia. Jadi dan saya satu-satunya wali kota yang bicara di sidang umum PBB. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa semua itu mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Tinggal bagaimana kemudian kita kerja keras untuk menggapai cita-cita kita. Memang tidak mudah, saya berdarah-darah. Tangan saya patah masuk got karena saya bersihkan saluran hanya karena ingin Surabaya tidak banjir. Saya bersyukur sudah hampir 3 tahun ini sama sekali tidak ada banjir di Surabaya. Yang dulu saat awal saya menjabat 50% wilayah Surabaya banjir. Jadi artinya itu bisa. Karena itu tadi saya sampaikan, ayo kita berdiri di atas kaki kita sendiri untuk kita bisa memajukan apa yang ada di tanah Papua ini. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, terutama anak-anakku semuanya, lihatlah di sekitar kita. Banyak masyarakat yang membutuhkan uluran tangan kalian. Saya sampaikan kemarin kita lembur, saya tidak ada jeda tiap hari sampai jam 2 pagi, Sabtu Minggu masuk. Oke, setelah itu saya tak ke sana. Ini kota di luar Jawa yang pertama saya kunjungi, di Papua. Jadi karena itu saya ingin menyampaikan kepada, selain karena kalau NTT itu karena ada bencana, jadi di luar itu baru di sini. Yang lain saya datangi karena ada bencana. Jadi karena itu mari kita semua bergandengan tangan, mari kita bangun tanah Papua yang indah ini. Dan kita kuatkan untuk bagaimana kita mengajak seluruh siapapun yang ada di tanah Papua ini tidak tertinggal untuk bersama-sama menjadi membangun tanah Papua ini. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Samuel dan terima kasih para dosen yang telah membina anak-anak kami sehingga mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.